Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan agar mimbar agama Katolik pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria, bundamu tersuci, aku memanggil engkau, aku mencari dan memohon kepadamu. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarnia SAG dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dan kali ini tema yang akan kita bahas bersama adalah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas bersama narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak L.Y. Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik sekaligus sebagai pengurus FKUB Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ari. Apa kabar Bapak? Luar biasa baik. Amin. Ya. Nah, biarpun Bapak, agak hujan dikit. betul sekali seharian. Iya. Tapi luar biasa. Dan hari ini sesuai dengan tema pembahasan tentang Hari Raya Hati Kudus Yesus, itu terjadi tepatnya sebenarnya pada hari Jumat 16 Juni 2023 dalam kalender liturgi gereja dinyatakan sebagai Hari Raya Hati Kudus Yesus. Sebagai pertanyaan sebenarnya apa yang dimaksud dengan Hati Kudus Yesus dan mengapa itu dinyatakan sebagai Hari Raya? Monggo. Baik, jadi bagi orang Katolik tidak asing mendengarkan kata Hati Kudus Yesus. Ya. Kudus itu artinya suci. Jadi hati kudus Yesus artinya hati Yesus yang suci. Dan sumber dari hati kudus Yesus itu adalah ada pada Bapa di surga. Ya. Nah, itu sangat penting sekali karena apa? Karena Bapa di surga ingin mencintai, ingin mengangkat, ingin membawa manusia itu hidup dalam keadaan bahagia dan selamat. Maka hari itu menjadi hari raya karena hati itu kan sangat penting bagi manusia. Bagaimanalah manusia kalau umpamanya tidak memiliki hati. Maka dari itu, karena begitu pentingnya hati yang kudus, hati yang suci, itulah diangkat dan selalu dirayakan sebagai hari raya sejajar dengan hari raya yang lain, termasuk di dalamnya umpamanya hari raya Tritunggal Maha Kudus, hari raya tubuh dan darah Kristus dan sebagainya. Itu sebabnya. Berbicara dengan hari raya tubuh dan darah Kristus. Tanggal 11 Juni 2023 hari Minggu kan dinyatakan sebagai hari raya tubuh dan darah Kristus. Kemudian tanggal 16 Juni Hari Raya Hati Kudus Yesus. Sebagai pertanyaan, apa keterkaitan dari dua hari raya? Dua hari raya itu. Yang satu hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan yang satu hari raya Hati Kudus Yesus. Sebenarnya memang hubungannya itu sangat erat sekali. Karena Hati Kudus Yesus itu kan bukan hanya keinginan, bukan hanya cita-cita, tetapi harus dikonkretkan, dinyatakan di dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, hati Kudus Yesus, hati Yesus yang suci itu dikonkretkan di dalam kehidupan Yesus dengan menyerahkan dirinya. Pada waktu itu sebelum Yesus itu disalibkan, lalu akhirnya naik ke surga, Yesus kan bersabda, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Ambil dan minumlah darahku. Artinya Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai bukti cintanya yang begitu besar kepada manusia atau dunia pada umumnya agar manusia itu selamat. Jadi hati kudus, hati suci itu tidak hanya dalam keinginan, dalam cita-cita, tetapi sungguh konkret. Dan dikonkretkan di dalam penyerahan tubuh dan darah Yesus itu kepada umat manusia supaya umat manusia itu bisa selamat. Karena tubuh sebagai makanan dan darah sebagai minuman. Artinya secara spiritual.
secara rohani. Jadi Yesus menyerahkan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Itulah hubungannya begitu erat antara tubuh hari raya tubuh dan darah Kristus dengan hari raya hati kudus Yesus. Itu sangat erat sekali karena itu merupakan pernyataan dari kekonkretan dari hati kudus Yesus itu di dalam penyerahannya. Iya, baik. Kemudian masih berkaitan dengan hati kudus Yesus. Umat Katolik punya doa namanya novena hati kudus Yesus. Sebagai pertanyaan, bagaimana cara berdoa novena ini dan di mana letak keistimewaan dari doa tersebut? Silakan monggo. Ya, novena itu bagi umat Katolik di mana saja itu sudah begitu memahami apa yang dimaksud novena itu dari kata novem. Novem itu artinya 9. Jadi kalau novena itu doa 9 kali berturut-turut. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama. Kalau ada lupa, satu kali saja harus mulai dari saat pertama lagi dan seterusnya. Ini bisa harian, bisa juga mingguan, umpamanya setiap minggu pertama atau Jumat pertama atau mungkin sebulan sekali Jumat pertama setiap bulan. Nah, tapi itu tetap 9 kali berturut-turut. Hanya kalau bulanan atau mingguan kadang-kadang banyak yang lupa. Maka biasanya itu dengan cara harian. Jadi itu doa yang dikatakan novena. Banyak doa novena itu bukan hanya hati kudus Yesus. Ada 3 kali Salam Maria, novena 3 kali Salam Maria. Ada juga novena hati kudus Yesus, ada juga novena Santo Antonius, Santo Tadeus dan sebagainya. Tetapi prinsipnya 9 kali berturut-turut itulah novena. Lalu keistimewaannya keistimewaan dari novena hati kudus Yesus itu kan Yesus sendiri pernah bersabda. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan mintalah maka kamu akan diberi. Ini yang menyuruh bersabda adalah Tuhan sendiri kepada kita. Minta, cari, ketuk. Di dalam kitab suci di sana dikatakan bahwa tidak mungkin seorang bapak itu akan memberi ular kalau anaknya itu minta nasi, roti. Demikian juga sebaliknya, ya. Jadi Tuhan mengendaki minta, cari, ketuk. Dengan kata lain, doa novena hati kudus Yesus, doa istimewanya itu pasti akan dikabulkan. Hanya masalahnya mengenai waktu itu adalah milik Tuhan. Lalu kesungguhan kita pada waktu berdoa itu juga tergantung dari kita juga. Maka dari itu kepastian itu pasti. Hanya masalah waktu, demikian juga kesungguhan kita pada waktu kita berdoa. Itulah keistimewaan dari novena hati kudus Yesus. Sedikit Pak pertanyaan, kadang ada umat kita yang masih baru umat Katolik yang katekumen. Mereka bertanya, apakah doa novena ini harus jam yang sama? Ya memang idealnya jamnya itu sama, karena itu syukur-syukur ada tempat yang sama, karena itu menunjukkan keinginan, kesungguhan, keseriusan. Memang godaannya begitu banyak. Kadang-kadang sudah sampai hari yang ke-7, pertemuan ke-7 atau doa ke-7 atau ke-8, tahu-tahu ada acara yang begitu penting. Apakah bisa digeser ke tempat lain atau hari lain umpamanya saja. Maka di sini dituntut kesungguhan, keseriusan kita pada waktu doa itu. Maka idealnya jam yang sama, tempat yang sama, ya. Syukur pada kalau harian ya hari yang terus-menerus sama, gitulah maksudnya. Berturut-turut seperti itu. Untuk menunjukkan kesungguhan, keseriusan mereka pada waktu doa novena itu. Tidak mudah. Oh, tidak mudah, kadang-kadang Iya, betul lupa. sekali. Iya, dan masih berkaitan dengan hati kudus Yesus, Bapak. Apa yang menjadi identitas atau lambang dari Hari Raya Hati Kudus ini, dan apa makna dari identitas tersebut sebagai umat Katolik? Oh iya, lambangnya ya. Untuk Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus itu biasanya ini umat Katolik sangat paham juga ya, bahwa di situ ada hati yang tertombak, lalu bermahkotakan duri, tetapi tetap bercahaya, tetap bersinar. Saya ulangi ya. Gambar hati yang terluka, tertombak, lalu di situ bermahkotakan duri, tetapi tetap
bercahaya atau bersinar. Nah, untuk hati yang tertombak kan kita diingatkan pada waktu Yesus disalib itu kan, untuk meyakinkan Yesus itu masih hidup atau sudah mati, maka di situ serdadu Romawi kan nombak. Lalu akhirnya kena hatinya itu, ya, lalu keluarlah air dan darah. Maka di situ ada gambar hati yang tertombak itu. Lalu mahkota duri kan tidak enak. Duri kan tidak enak, tetapi tetap bernyala. Maknanya, artinya, biarpun hati itu terlukai, terhina, lalu banyak persoalan-persoalan yang boleh dikatakan menggerogoti hatinya, tetapi hati itu tetap bersinar, hati tetap bercahaya, tidak terpengaruh oleh bermacam persoalan-persoalan yang ada. Kadang-kadang dihina, diajak, itu kan sakit. Ya, sebagai orang Kristiani nanti ya boleh dikatakan bisa diterjemahkan lebih daripada itu. Lalu hati yang tertombak, terluka begitu luar biasa. Maka sebagai Yesus sendiri sudah memberikan contoh, ya, memberikan contoh yang begitu luar biasa, biarpun dihina, diajak, dilundai, lalu segala macam, tetapi dalam hatinya tetap mereka berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan oleh Kristus, itu mengalir dari hati yang kudus, hati yang suci. Kalau tidak hati yang suci, hati yang kudus, tidak mungkin, pasti membalas. Atau paling tidak mereka mungkin dikata-katain supaya mereka sakit hati. Tapi Yesus hendak, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah hati yang kudus, hati yang suci. Digambarkan tadi hati yang tertombak, bermahkotakan duri, tetapi tetap bersinar, tetap bercahaya. Itulah hati Yesus yang maha kudus. Iya, baik. Sungguh menarik. Sebelum masuk kepada apa makna untuk umat Katolik, sumber kitab suci dari Hari Raya Hati Kudus Yesus ini apa? Mungkin kebetulan saya membawa Alkitab, lalu saya menemukan sumber Alkitabnya Hati Kudus Yesus itu di mana. Kalau Anda mempunyai Alkitab, ini boleh nanti dibaca di rumah, yaitu pada Matius 11, ayatnya sebenarnya 25 sampai dengan 30. Tetapi saya hanya mengambil sedikit, yaitu pada ayat 29. Ayat 29 di sana katakan, saya bacakan sebentar. Pikullah, kuk itu penderitaan. Ya, kuk. Yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Belajarlah dari Yesus padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya garis bawahi di sini ada kata-kata Yesus yang mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi hati Yesus itu hati yang sangat lemah lembut, bukan kasar, bukan sedikit-sedikit marah, tapi lemah lembut. Lebih-lebih di situ katakan dengan rendah hati. Bagaimana tidak rendah hati? Allah yang agung, Allah yang tinggi, Allah yang begitu luar biasa kuasa mau turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Lalu Yesus pun dihina, diejek, direndahkan. Beliau tetap dengan penuh kesabaran. Ya, lalu dia penuh kerendahan hatinya, maka dia tetap bersama-sama juga untuk menghayati hati yang kudus itu di dalam praktek yang nyata. Ya, itulah sumber kitab sucinya jelas. Aku lemah lembut dan rendah hati. Itulah hati Yesus. Menarik sekali Bapak. Dan kita akan lanjutkan. Juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak tadi juga menjelaskan berkaitan dengan sumber kitab suci dari peristiwa atau dari peringatan Hati Kudus Yesus. Kemudian Bapak juga menyampaikan lambang-lambang dari peringatan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Sebagai umat Katolik,
sikap bagaimana yang harus diteladani dalam kaitannya dengan lambang-lambang. Tadi ada Bapak menyampaikan bahwa lambang hati kudus Yesus itu adalah hati yang berduri, kemudian ada sinar-sinar dan segala macam. Monggo, apa yang harus disikapi oleh umat Katolik dalam kaitannya dengan makna? Baik, jadi simbol. kebetulan hari ini saya pakai salib. Salib ini salib hati kudus Yesus, hati yang terbuka. Ya. Saya ingin memberikan makna penjelasan lebih luas berkaitan dengan simbol atau lambang hati kudus Yesus tadi. Ya. Hati kudus, hati yang suci. Ya. Lalu di situ hati yang kadang-kadang bermahkotakan duri, lalu ditombak dengan segala macamnya. Mari kita ingat bahwa dunia sekarang ini, Ya. dunia yang dalam tanda petik ini bukan dunia yang begitu nikmat. Kita sering muncul menengok di TV dengan segala macam peristiwa, di mana kadang-kadang ada penganiayaan yang tidak manusiawi. Ada pencurian dengan segala macam bentuknya, bahkan baru saja kita juga mendengarkan terjadi perbudakan satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada pembunuhan dan bahkan dalam tanda petik pembantian dengan segala macam. Itu semua adalah budaya kematian, bukan budaya kehidupan. Itu yang menyebabkan kesengsaraan, penderitaan, kepedulian terhadap orang lain, terhadap alam, itu juga kadang-kadang kurang peduli kita. Nah, Yesus dengan hati kudusnya, itu mengajak kita supaya kita memiliki kekudusan, kesucian hati. Maka di dalam doa, sebagai orang Katolik, mengatakan, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jadi kita mohon kepada Tuhan supaya hati kita, hidup kita itu, ini seperti hati Yesus. Hati Yesus itu hati yang bagaimana? Bukan budaya kematian, tetapi hati yang mencerminkan budaya kehidupan. Karena kedatangan Yesus ke dunia itu kan bukan membawa kematian, tetapi membawa kehidupan. Di sana dikatakan bahwa aku datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Betul. Aku datang untuk memberikan pengobatan bagi mereka yang sakit. Maka hati kudus Yesus itu memang harus diumatkan, harus dimiliki kepada setiap orang kita Katolik. Bagaimana orang Katolik itu punya peran untuk menciptakan suatu dunia, suatu masyarakat, suatu lingkungan yang nyaman, yang enak, yang damai. Hati Yesus, hati yang lemah lembut, bukan pemarah. Hati Yesus itu menunjukkan hati yang diiringi dengan kerendahan hati, dengan sukacita dan kegembiraan dengan segala macamnya. Maka kita diajak oleh Yesus bagaimana kita punya peran. Yesus kan mengatakan, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Artinya bagaimana orang Katolik itu memaknai hari raya hati kudus Yesus itu menciptakan suasana sukacita, penuh kegembiraan. Demikian masyarakatnya menjadi lebih baik. Mulai dari hati kita sendiri, lalu ke dalam keluarga, bagaimana hati yang kudus, lalu ke masyarakat, tempat kita kerja, akhirnya sampai kepada masyarakat yang lebih luas. Kita punya peran. Maka dari itu, biar kita terlukai, biar kita kadang dihina, kadang diejek, mungkin dikafir-kafirkan orang, biar saja. Mungkin, ini calon penghuni neraka, biar saja. Itu hati Yesus di situ juga bisa kita terapkan, biar saja. Karena kualitas iman seseorang itu akan nampak pada saat menghadapi segala macam hal-hal yang menyakitkan, tetapi tetap bertahan, tetap patuh, sekaligus juga tetap yakin bahwa Tuhan menyertai. Itulah sebabnya orang Kristiani itu, Yesus sendiri dihina, diejek, direndahkan, dijolak-jolakin saja, kan tidak marah. Ya Bapa, ampunilah mereka, cintailah musuh-musuhmu. Itu kan lahir dari hati yang kudus, hati yang suci. Demikian sebagai orang Kristiani, kalau mau imanmu kuat, berkualitas, dewasa, tidak gampang rapuh, biar saja, tetapi kita tetap menghayati. Maka di situ dikatakan,
biar hati itu bermahkota duri, tetapi tetap bersinar, bercahaya, tampil seperti biasa, tetap tampil seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Itulah sebabnya hati kudus Yesus itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristiani. Ya, saya jadi ingat bacaan hari ini itu dalam bacaan Injil kalau tidak salah, bila kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bagaimana menurut Bapak dalam penjelasannya? Ya, gini, kalau engkau ini ajaran Yesus ini juga. Ini tentu berkaitan. Iya, kalau engkau ditampar pipi yang kanan, berikan juga yang kiri. Kalau mantelmu diminta, berikan juga jubahmu dan sebagainya. Maksudnya tidak perlu kita itu balas dendam. Ya, tetapi kan Yesus mengatakan tidak kekerasan kalau dilawan dengan kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru, tidak memecahkan permasalahan. Yesus mengatakan kekerasan dilawan dengan cinta kasih, kelemah lembutan. Hatiku adalah lemah lembut dan rendah hati. Maka dari itu kalau ditampar ya biar saja ya, karena mereka mungkin tidak paham. Ya, bukan kebodohan kita, bukan, tetapi karena itulah kualitas iman seseorang itu ya. Kalau engkau memberikan dengan tangan kanan, jangan sampai ketahuan tangan kiri, sama saja itu. Nah, itu monggo dijelaskan. Ya, sama. Maksudnya jadi, bagaimana? Memberikan itu tidak perlu harus ditampilkan, ditonjol-tonjolkan, karena itu berubah jadi kesombongan. Yang baik itu memang berikan begitu saja, tidak usah ada embel-embel yang lain. Kadang-kadang kan ada supaya dipuji orang, dihargai orang, dihormati orang, wah hebat, bukan itu. Maka kembali yang ditampar tadi itu bukan karena kebodohan, bukan. Karena hati yang besar biasanya terjadi itu. Orang yang kualitasnya mantap, ya ada orang yang sedang dia memang dewasa. Kebetulan terserempet sedikit saja kan tidak langsung marah-marah dengan hati yang rendah, tapi mengampuni. Yuk. Iya, baik. Luar biasa. Tidak mudah tetapi tidak mudah. Iya, baik Bapak dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak. Masih berkaitan dengan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Bahwa Gereja Katolik setelah melalui masa Paskah, kita sudah melalui masa Paskah beberapa waktu yang lalu, dan hampir setiap minggu kita merayakan peringatan Hari Raya. Dari Pentakosta, kemudian dari Tritunggal Maha Kudus, kemudian Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, bahkan hari Jumat kemarin Hati Kudus Yesus. Nah, sebagai tokoh agama Katolik, motivasi apa yang dapat Bapak sampaikan untuk umat Katolik? Terlebih Bapak sebagai orang tua dari salah seorang imam Hati Kudus Yesus. Monggo, silahkan. Iya, jadi begitu pentingnya perayaan atau hari besar Hati Kudus Yesus itu bagi umat Katolik di mana saja sebenarnya. Lebih-lebih untuk di Jambi, karena di Jambi, di Palembang, di Bengkulu, yang satu Keuskupan Agung Palembang itu, ini diawali dengan pelayanan imam-imam Hati Kudus Yesus. Artinya imam-imam yang punya devosi kepada Hati Kudus. Dan ada kan wilayah kita juga ada wilayah Hati Kudus Yesus. Karena dengan Hati Kudus Yesus itu umat Katolik diajak. Demikian juga para imam mau mempunyai spiritualitas tentang Hati Kudus Yesus itu di dalam pelayanannya, hati yang suci. Memang itu sebenarnya harus dimiliki oleh setiap umat Katolik, itu satu. Lalu karena begitu pentingnya Hari Raya Hati Kudus Yesus ini, maka kami himbau kepada seluruh rekan-rekan kami umat Katolik di mana saja berada, mencoba untuk memahami, menghayati Hati Kudus Yesus itu di dalam hidup kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa menghayati, bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Kristus.
umpamanya kita berada di mana sajalah, kita mencoba untuk menghayati hati yang suci, hati yang kudus itu di dalam kehidupannya. Maka dari itu kami himbau kepada seluruh umat Katolik di mana saja, mari kita rayakan hati kudus Yesus, kita mencoba hati kudus Yesus masuk di dalam kehidupan kita, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam pribadi kita, dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Tugijan sudah berkenan hadir bersama kita dalam materi ini. Dan pemirsa terkasih, semoga dengan perayaan Hati Kudus Yesus ini, hati kita semakin terpanggil untuk mampu menguduskan jiwa dan raga kita dalam karya-karya kita. Akhirnya, saya Teresiari Sukarni SAG beserta seluruh kerabat kerja, mohon izin undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.